kursi kegegeran. Ntar dulu. Ini masih Teis. Tahu? Ini kursi kegegeran. Iya. Bisa diganti nggak kursinya? Kenapa? Udah belebes. Maaf. Ya Allah. Ini memang kursi menyesuaikan sama bintang tamu. Kan ini lu acara lu share-nya bagus. Ya. Kenapa kursinya Soalnya belebes? kebanyakan orang yang panas kalau di kursi. Kebakar. Mulai saja, tapi harus jujur kalau Oke, Ma. bohong nanti ada yang nyemprot. Ya Allah, serius. Kalau lu. Mama menempatkan diri sebagai ibu kandung Resa, apa yang Mama lakukan? Menempatkan diri sebagai ibu kandung Resa, Ya. apa yang Mama lakukan? Ya. Kamu. Ya ketemu lah. Truth or dare? Enggak ada. Ketemu ya, Ma? Ketemu. Ketemu langsung dipeluk selesai, Biar gitu, selesai, biar nggak iya. panjang ya, Iya. Ma? Benar. Oke. Mama is Dahlia. Is. Jadi tempat curhat banyak sahabat artis, pernah nggak ngerasa bisa kasih solusi untuk orang lain, tapi nggak bisa kasih solusi untuk Mama sendiri? Sering. Contohnya apa? Sering. Banyak banget lagi. Kadang gue suka gini ya, kata gue gini. Lu ya pada ngeluh semua sama gue mau ngeluh sama siapa? Kan ada Kayak- Papa. Yang kayak gini-gini aja tuh kayak kemarin pada gini. Pada gue diserang gitu kan. Aduh, nggak ada yang bantu gue. Oh gitu ya, Ma. Heran ya yang datang-datang ke tempat Mama ya, tolong ya. Semua pada menyelamatkan diri. Kalian itu suka makan di tempat Mama, nggak bantuin Mama. Iya, waktu arisan juga aku nggak datang. Harusnya Rian kan jarang datang. Sekalinya Rian datang, Rian cuma makan doang. Iya. Aku memang datang. Habis itu pulang terus baru sambil bebawaan katanya gini. Karena mau Astagfirullah. ngapain? Lu mau ngapain ya waktu itu ya? Boleh kita lanjut ya? Lanjut. Itu Ma, makanya aku nggak mau berteman, capek Ma. Parah banget Dewi. Pernah nggak sih seorang Mama Isdalia kecewa dengan keputusan anak Mama? Itu karena apa? Oh enggak. Selalu Mama Maksudnya gini loh, anak itu kan bertumbuh. Suatu saat dia akan memang sendiri-sendiri. Bukan kecewa, sedih iya gitu kan. Tapi ya memang itu Pilihan ya. udah resiko. pilihan. Aku pun juga melakukan hal yang sama sama ibu bapakku gitu. Iya. Enggak. Mama izin berdiri. Kenapa? Kursinya mau diambil sama rentalnya. Yuk kita pakai. Oh udah. Nggak enak tuh. Cuman gitu doang. Ya udah sini. Allahu Ini kursinya udah ada yang mau minjem lagi. Kebetulan Mama Is kan nggak bisa sampai segmen akhir tadi Iya. bilang. Ya. Emang kenapa mau kemana Mama Is? Kemana Mama? Kemana anak? Tidur. Alasannya tidur kira. Mama belum tidur, Mama belum tidur 3 hari gara-gara masalah Resa. Bener mikirin itu. Tadi dia bilang aku nggak bisa tidur mikirin masalah Iya itu ya. katanya. Mama tenang di sini ya. Kita akan hadirkan bintang tamu yang lain. Ini pasangan bapak dan juga anak ya. Kemarin anaknya ini dapat satu cobaan begitu luar biasa sekali. Salah satu mimpinya adalah menjadi petugas haji. Cuman kaderullohnya dia harus dikeluarkan saat diklat petugas haji. Hadir di sini bersama dengan support system sang ayah. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan dia Ciki Fauzi dan juga Mas Ikang Fauzi. Welcome back. Oh, Ikang. Hai sayang. Welcome back. Selamat datang kembali. Sehat-sehat tante. Alhamdulillah. Ciki, Ikang, Om Ikang. Iya. Kami turut prihatin atas apa yang menimpa kamu ya. Dikeluarkan betul gitu kalimatnya dari diklat petugas haji tahun ini ya. Iya. Nanti boleh cerita tapi Om Ikang dan juga Ciki kami semua mengucapkan Terima kasih. kita mau kasih lihat sebagai gambaran besarnya untuk Sobat Ambiar ya. Cerita dari Ciki Fauzi. Silakan. Geger. Putri kedua dari pasangan Ikang Fauzi dan mendiang Marissa Haque, Ciki Fauzi. Belakangan ini tengah jadi sorotan publik lantaran video cerita dirinya yang diduga dicopot dari peserta diklat petugas haji tahun 2026 tanpa alasan yang jelas. Ciki mengaku sudah menjalankan perannya dan ketentuan dengan baik. Hal ini membuat dirinya begitu kecewa. Tapi, hal ini justru membuat netizen berkomentar pro dan kontra terhadap pengakuan Ciki. Lantas, seperti apa kronologi sebenarnya? Selengkapnya hanya di pagi-pagi ambiar, geger. Ciki, Iya, jadi gimana ceritanya Ciki gitu sih. Fauzi ini Exactly like that. Nggak dilebihin. tiba-tiba ya. dikeluarkan saat diklat malam. petugas haji? Iya, Kak. Tiba-tiba banget. Iya. Itu hari keberapa? Tanggal 26 malam. Hari keberapa saat diklat? Aku tuh masuk tanggal 22.
Karena waktu itu ada bawa bantuan winter dulu ke Palestina, West Bank sama Suriah. Berarti hari kelima ya? Iya, sekitar. Kurang lebih ya. Ciki tahu nggak apa kira-kira yang menyebabkan Kronologi ini mah langsung bukan dicopot. tebak-tebakan tapi misalnya kira-kira mungkin karena ini ya apa karena gitu nggak pernah tahu nggak apa kira-kira? Kayaknya kalau dari yang netizen tuduhan, enggak ya. Kayak Apa misalnya tuh yang soal netizen tuduhan? indisiplin lah, masuk di tengah-tengah dan lain sebagainya. Karena kenyataannya aku ngikutin semua peraturan, bahkan aku tidur di barak. Oh. Mungkin di saat beberapa yang PL lain penunjukan, PL tuh penunjukan langsung ya. Iya. Jadi kan ada jalur CAT, ada jalur PL. Aku tuh emang nggak ikut ujian karena aku ditunjuk langsung. Oke, stop sebentar. Ada 2 jalur. Yang pertama jalur apa? Aku nggak tahu ada jalur apa lagi, cuman ada jalur ujian CAT. Ujian, CAT. Ada jalur yang kayak aku dan teman-teman influencer dan orang-orang kementerian gitu yang Itu aku paham. penunjukan langsung. PL. Oke, penunjukan langsung. Kamu masuk ke jalur penunjukan Ya, langsung. betul. Baik. Jadi aku diundang, diminta mengikuti aturan, lalu dikeluarkan dan tiba-tiba ada banyak mesin-mesin fitnah itu. Baik. Wow. Sebelum kamu dikeluarkan, diberhentikan di diklat petugas haji, apakah sebelum kamu ada juga yang mengikuti diklat tersebut dan juga dikeluarkan? Itu kan ada banyak orang ya Kak, 1.600 orang. Oh, banyak. Atau lebih mungkin ya. Oke. Emang banyak dan rame gitu ya. Jadi setahu aku sih ya malam itu ya aku dipanggil ke sebuah ruangan, ada 4 bapak-bapak Kemenhaj yang aku hormati dan aku makasih banget selama itu udah dikasih kesempatan dan memang mereka menyampaikan alasannya itu yang bisa aku sampaikan. Apa alasannya? Seperti aku sampaikan, Apa boleh diulang sekali? jadi sepertinya mungkin ada ya semacam sosok kuat yang nggak suka aku di sana, tapi mereka juga berat. Karena kenapa aku sampaikan ini? Aku tuh capek dituduh hal-hal yang tidak aku lakukan, indisiplin apa dan lain sebagainya, masuk di tengah, bikin gaduh karena bikin konten, bahkan semacam KPI aku sebagai yang ditempatkan di TUSI MCH. TUSI itu tugas dan fungsi ya, jadi kayak seksi kalau di kepetugasan haji ada TUSI MCH, TUSI sanitarian, TUSI lansia dan lain sebagainya. Ya di TUSI MCH emang kita harus bikin konten. Oke. Gitu. Jadi Itu terpenuhi target tuduhannya kamu tuh, ya? Maksud aku tuh gini, yang kita punya hanya nama baik ya harus kita jaga. Iya. Aku tahu emang sekarang I'm very alone karena ada asas kepatuhan yang harus dipatuhin dalam sebuah sistem. Nggak apa-apa, aku hadepin ini sendiri. Iya. Ketika aku diundang, ketika aku diminta, aku sepenuh hati. Wah, with all my heart. Sempat waktu itu lagi kayak aku pernah ketemu dirimu kan Kak. Aku mau tapi tiba-tiba oke, dengan dinamika oke, aku udah ikhlas, aku udah nyerah. Cuman emang tuduhan-tuduhannya tuh makin nggak ngotak aja. Om Ika, Tanggapan sebagai ayah tuh gimana ngelihat? Ya, aku ngelihat ini pertama anakku udah dewasa ya. Dan kedua aku merasa bersyukur punya anak yang sangat peduli terhadap lingkungan sosial dan dia tentunya kritis ya. Karena biar bagaimana sekarang ini yang paling penting adalah ya karena ada beberapa yang aku dengar ini udah berbau agak politis ya, katanya anti pemerintah. Enggak, aku nggak Anak anti pemerintah. segini, maksudnya ya, anak gua gitu ya. Kalau aku ini anti udah pemerintah, kelewatan. masa aku berkenan menyambut tamu-tamu Allah under nama Kemenhaj? Pertama siapa kita? Lagian kalau anti pemerintah jelas enggak lah. Atau bagian dari biar gimana kita komit ini, kita jaga sama-sama ini. No. Tapi kalau kritis iya harus. Karena menurut gua anak sekarang harus kritis karena masa depan mereka punya. Kalau mereka tidak kritis, masa depannya diambil sama orang. Iya kan? Karena yang namanya legacy itu, gua sebagai baby boomers masih mempertanyakan, baby boomers, konsekuen nggak sih kita mau kasih masa depan buat anak-anak kita tuh lebih baik gitu lah. Legacy yang diturunkan ya? Kenyataannya sekarang banyak hal-hal yang, iya kan? Gak sesuai. Iya, semua aset ini dimakan sama sekarang. Masa depan mereka bagaimana ya? Mereka harus perjuangkan. Dalam konteks ini, Jadi kalau kritis oke, gue ya, bilang. aku cuma pengen melayani tamu Allah.
Paham. Dan aku ikutin semua aturannya. Aku bangun jam 4 pagi di Priwitin, semi militer, kelas-kelas. Sampai jam 9.30 malam. Kamu ikuti semuanya. Aku tidak melakukan hal yang salah. Ciki, izin Tapi sebentar. ini, Ini ya. ada postingan ya. Dari yang juga sama mengikuti diklat. Salam teman-teman, rame banget ya soal pencopotan Ciki. Aku akhirnya tahu dia siapa. Perkenalkan aku peserta PPIH, satu sektor kemarin sama Ciki. Kita di Dakar Nah, Madinah. dari sini aja udah Sektor fitnah. 5. Aku Dakar Mekah. Ya, sebentar Iya. sayang, kita baca dulu ya. Dia bagian MCH, aku bagian akomodasi. Iya, Ada beberapa hal yang aku sampaikan. Satu, Ciki masuk sekitar 6 hari sebelum penutupan. Sedangkan keseluruhan diklat berlangsung selama 20 hari. Dan juga ada influencer lain yang masuk di hari yang sama. Sebentar sayang. Iya. Termasuk latihan fisik, mental, dan wawasan. Kedua, dari awal semua peserta selalu diingatkan bahwa petugas tidak boleh berniat berhaji. Ibadah kita adalah apa itu? Itu tuh. Di bawahnya, ibadah kita adalah Ibadah melayani. kita adalah melayani dan kita semua sudah komit dengan hal ini. Jika ada petugas yang berniat mau berhaji, panitia selalu menekankan lebih baik mundur dari sekarang. Ciki, oke. Oke, Ada Masih masih ada ada lagi. sayang. boleh aku Kementerian pakai sangat hak jawab serius aku? dengan pelayanan haji, Kak. Semua peserta di awal dijaring dengan sangat ketat walaupun memang ada yang dari jalur PL di BIMTEK. Tapi itu tidak berarti mereka tidak melewati banyak tes dan ujian kualifikasi. Dalam proses BIMTEK banyak kok yang dikeluarkan di tengah jalan. Misalnya ada yang ketahuan membuat laporan kesehatan palsu. Dia memasukkan MCU. Tes kesehatan di diklat ini dilaksanakan berlapis, Kak. Kita dites kesehatan berulang-ulang selama karantina. Nah, pas tes kelanjutan ketahuan ada yang penyakit berat, ada yang ketahuan hamil, ada yang ternyata Aku jantung. nggak hamil. Mereka dikeluarkan dari diklat, Kak. Prosesnya ketat di sini. Kita juga di sini dilatih fisik semi militer, Kak. Bangun jam 4 aku pagi lakuin. mulai dengan lari 7 km malam sebelum istirahat apel lagi. Jika ada yang tidak kuat fisik akan dipulangkan, Kak. Nah, kalau ada yang kosong di tengah pelatihan, panitia akan memanggil lagi peserta lain yang pernah ikut tes. Jadi ikut BIMTEK ini tidak final, Kak. Nanti kita juga ada post tes lagi di akhir sebelum dinyatakan lolos. Banyak kok yang dikeluarkan, Kak, tapi tidak ribut. Kami menghormati semua prosesnya. Tapi yang masuk 3 hari BIMTEK ini bikin ribut. Kita sangat tidak nyaman, terlepas dari masalah apa yang membuat dia dikeluarkan panitia. Kami mendukung YBS Bersangkutan. yang dikeluarkan karena alasan membuat kegaduhan. Semoga tidak ada lagi ciki-ciki Wow, baru yang fitnahnya meresahkan. ya. Baik, Ciki, begitu banyak poin. Tapi tolong kalau mau klarifikasi karena terlalu banyak poin tapi waktu kita sangat sedikit, sebutkan 3 saja poin yang bisa kamu counter tapi yang bisa mengcounter secara keseluruhan. Pertama, aku Dakar Mekah dari awal, bukan Kamu Dakar Mekah. Madinah. Di situ disebut Dakar Madinah tapi kamu Dakar Mekah. Iya, Oke, itu yang udah, pertama. itu udah kelihatan fitnahnya. Terus kedua apa ya, yang aku masuk 6 hari, aku juga ada PL-PL lainnya yang masuk di hari yang sama aku, bahkan mungkin setelah aku. Dan masih lanjut sampai Iya, sekarang mereka? Masih ada, Oke, baik, berikutnya. masih ada. Terus soal nebeng haji, aku nggak tahu kenapa diksi itu yang di framing. Karena kenyataannya di setiap kelas fikih petugas nih, aku nggak pernah protes. Dimana mungkin ada orang-orang yang protes maunya pakai ihram daripada pakai rompi apa kan, kita petugas harus pakai rompi. Kalau menurut aku ya udahlah bayar dam aja gitu, biar menutupi rukun-rukun haji yang tidak bisa dilakukan. It's okay, alhamdulillah sudah ditunjuk jadi petugas haji. Dan ini aku tuh cuma ingin melayani tamu Allah. Aku diundang, aku hadir, aku ikut, dan dari awal aku udah bilang, Pak, saya mau ada penyaluran bantuan winter ke Suriah sama West Bank Palestina. Terus oke, nggak apa-apa Ciki, ada dispen. Dan aku nggak sendiri itu ya, penyaluran sama salah satu teman baik juga yang kepilih lewat jalur PL jadi petugas haji. Tapi memang aku sendiri yang dikeluarkan, nggak apa-apa. It's okay gitu. Maksudnya aku tuh udah nyerah ya, udah sangat pasrah nerima, tidak memaksakan untuk balik. Tenang ya, aku terima, aku tidak memaksakan diri gitu. Oke. Om Ikang, tapi akhirnya komentar demi komentar menyerang seorang Ciki di media sosial. Melihat anak sendiri diserang banyak orang gitu, Om. Iya kalau itu gua bapaknya masih hidup gua hadepin. Enggak, it's okay. Aku Yang ada main-main lah. Maksudnya kita yang bener aja, kita pakai akal sehat aja lah. Kita jangan mau jadi orang tolol. Udah terlalu banyak dia ditolol-tololin, ya kita ngelihat fakta, ngelihat apa yang dilakukan dan manfaat yang kita lakukan gitu. Yang jelas ya ini suatu sistem seperti ini udah kita terima aja emang. Ya udah, lo yang bikin mainan lo ya lo lakukan, ya suka-suka lo lah gitu ya.
Tapi that's it gitu loh. Iya. Ya, kita move on. Baik, kita mau kasih lihat juga ini ada statement dari Wakil Menteri Haji dan juga Umroh yang menjelaskan kenapa peserta diklat Bisa dikeluarkan. Tidak. Gimana Aku, Ciki? aku nggak diistimewakan, bahkan aku nggak mau. Aku tidur di barak. Di antara beberapa PL lainnya itu tidak tidur di barak, pulang pergi dan izin kerjaan. I should standing for myself ya. Ini maksudnya, ya udah state aja. Jadi aku termasuk poin yang mana nih yang bikin aku dikeluarkan? Apa karena tidak mengikuti 20 hari itu sayang? Aku ada bersama 20 PL yang hari lain. Ada PL lain di hari yang sama yang datang bersama aku. 20 hari itu. Iya. Aku kan datang di tanggal 22. Ada PL lain yang datang di tanggal yang sama kayak aku. Dan masih ada sampai sekarang. Jadi maksudnya adalah ya nggak apa-apa. Tapi aku tidak menyeret PL lain. Iya. Ini harus aku hadapin sendiri. Cuman maksudnya. Jadi kesimpulannya menurut Ciki apa nih yang Kalau kira-kira? misalnya yang alasan yang beredar adalah ada Tadi itu. orang besar yang tidak suka, oke, aku terima, sampaikan aja alasan itu, please jangan nyeret-nyeret keluarga aku, nama baik keluarga. Maksudnya ini tuh yang diserang tuh sampai status aku dan almarhum ibu aku loh diseret-seret. Ciki, Itu nggak bener. Kami berharap- Aku harus jaga marwah ibu baik aku. kami turut prihatin sekali lagi atas apa yang terjadi. Kita akan mengimani bahwa tentu saja apa yang diambil dari kita akan digantikan jauh lebih baik. Betul. Kita berharap ini menjadi pelajaran bagi banyak. Bukan takdir lah intinya. Betul. Ya. Sebenarnya aku makasih banget buat Kemenhaj udah ngasih kesempatan ini. Masih banyak teman-teman baik di sana. Aku tetap mendoakan semoga Haji 2026 itu lancar. With all my heart, aku masih keep Bisa in lebih contact baik sama daripada beberapa yang orang udah-udah. Kemenhaj. Amin. Keep in contact sama teman-teman PPIH. Amin. Aku Baik, kasih itu support yang buat paling mereka. penting. Semoga ibadah haji 2020 No hard feelings. Yes. I just want my bisa name berjalan clean. dengan baik. Tapi jangan korbanin keluarga saya gitu. Saya nggak akan diem untuk melawan ini kan. Terima kasih Om Ika. Ya. Kami akan balik saat lagi.